Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan mata kuliah pendidikan Pancasila dan masih di dalam pembahasan Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Saya sampaikan melalui video. Semoga nanti bisa bermanfaat, dan bagi seluruh mahasiswa silahkan diikuti sampai selesai. Jangan lupa juga di-share kepada seluruh mahasiswa yang lain ataupun dipublikasikan sehingga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Untuk itu langsung saja kita melanjutkan pada sesi kali ini, ya masih dalam pembahasan Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya sudah saya sampaikan, dan saat ini kita akan lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pada era Orde Lama ini terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pelanggan pandangan tersebut ini yaitu mereka yang memenuhi atau anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959. Yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi yang pertama pembubaran konstituante, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Pancasila pada era Orde Baru setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan perpindahan kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, kesatu, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ketiga, persatuan Indonesia,
Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan atau disingkat TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang salah satu pasalnya, tepatnya pasal 4, menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Selanjutnya, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian cinta tanah air dan bangsa, kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, kemudian menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut kemudian pada tahun 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP 7 Pusat menjadi 45 butir P4. Nah, perbedaan yang dapat digambarkan yaitu sila ke-1 menjadi 7 butir, sila kedua menjadi 10 butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila keempat menjadi 10 butir, dan sila kelima menjadi 11 butir. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pancasila era reformasi, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai-nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Nah, dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor, diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Nah, dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Ketetapan ini harus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1948. Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004, Azumardi Asro menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak signifikan karena proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus secara imperatif, kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pemaparan melalui video ini, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan nanti silahkan didiskusikan melalui forum yang sudah kami sampaikan melalui beberapa media. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.